Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana saja berada, sahabat kenalan, para penderma, para donatur, teman-teman, rekan-rekan imam, di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam edisi OAC berikut ini. Orang baik siap menerima tugas perutusan. Saudara, tugas perutusan menuntut tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab besar dalam tugas perutusan ini membutuhkan orang-orang yang terkenal baik. Orang-orang yang terkenal baik menurut Kisah Para Rasul hari ini di tanggal 30 April, orang-orang yang terkenal baik, kriteria orang baik adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Dalam ajaran gereja, orang baik seperti itulah siap menerima perutusan. Jika Roh Kudus dan Roh hikmat itu ada di dalam diri kita, maka Ia akan mengajar kita, Ia akan mengajar gereja, yaitu umat Allah, untuk berpikir, untuk bertindak sesuai rencana dan kehendak Allah. Jika Roh Kudus itu hidup dalam hati kita dengan segala anugerahnya, jika roh kebijaksanaan itu tinggal dalam hati kita, maka kita menjadi orang-orang yang terkenal baik karena menjalankan tugas pelayanan dengan hati, memiliki kematangan manusiawi, memiliki kecerdasan rohani, memiliki hati untuk pelayanan, memiliki tanggung jawab yang besar untuk tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah itu sebagai imam, apakah itu sebagai bapak atau ibu dalam keluarga, atau sebagai apa kita menurut tugas panggilan kita masing-masing. Jika kita mohon Roh Kudus dan hikmat Allah turun ke atas diri kita dalam tugas pelayanan kita, maka kita menjadi berkenan di hadapan Allah dalam tugas-tugas pelayanan. Roh Kudus itu adalah jiwa gereja. Kalau kita tidak memberi tempat bagi Roh Kudus itu dalam diri kita, kita menjadi bagaikan manusia robot. Tentu Bapak Ibu tahu manusia robot. Manusia yang didesain dengan mesin teknologi dan bertindak tanpa hati. Dia bertindak menurut rancangan manusia. Dalam tugas perutusan, gereja membutuhkan orang-orang yang bukan manusia robot, yang tidak punya hati dalam tugas pelayanan, yang bekerja menurut selera pribadi dan bukan menurut rencana dan kehendak Allah. Kita tidak berharap bahwa orang-orang yang diutus gereja untuk tugas pelayanan kepada umat Allah menjadi manusia yang tidak melayani dengan hati, melainkan menurut selera dan keinginan pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat di mana saja berada, para penderma, sahabat kenalan, para rasul memilih
7 orang diakon untuk tugas pelayanan, agar mereka lebih berkonsentrasi pada pelayanan firman, pelayanan meja, pelayanan firman. Dan 7 orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang terkenal baik, yang terurapi Roh Kudus dan hikmat Allah. Apakah kita dalam tugas pelayanan gereja, dalam tugas pelayanan sebagai apa kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing, melayani dengan hati, terurapi Roh Kudus dan hikmat Allah, atau bertindak seperti manusia robot menurut selera dan keinginan kita pribadi, mengandalkan kekuatan dalam diri kita sendiri. Pemazmur hari ini di tanggal 30 April mengusung keunggulan manusia yang terkenal baik. Pemazmur memberi kesaksian bahwa manusia yang terkenal baik adalah manusia yang takwa kepada Allah. Manusia yang memiliki harapan bahwa Allah menjaga mereka, melindungi mereka dari bahaya maut. Bahwa Allah memelihara mereka di masa kelaparan. Keyakinan semacam inilah yang boleh kita katakan bahwa manusia yang terkenal baik tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan Allah yang menjadi sumber kekuatan. Allah adalah sumber kekuatan dalam tugas pelayanan. Dan Yesus sebagai utusan yang utama, manusia yang terkenal baik, manusia dan Allah, menunjukkan kepada kita bahwa ia selalu mencari kesempatan untuk bertemu dengan Allah Bapanya. Ia mengundurkan diri dalam Injil hari ini ke gunung untuk berkontak, bertemu dengan Allah Bapanya. Ia bersaksi kepada kita bahwa kita bekerja sebagai utusan Allah yang mesti selalu memiliki waktu untuk berdiam diri, waktu untuk berkontak dengan Allah yang memberikan kepada kita Roh Kudus dan Roh hikmat, agar kita bekerja dengan hati dalam tugas pelayanan. Yesus juga sebagai manusia dan Allah yang terkenal luar biasa. Setelah mengundurkan diri, setelah menimba kekuatan dari Allah, ia menjadi utusan yang hadir tepat waktu untuk menolong saudara-saudaranya. Ia berjalan di atas air, menjumpai para muridnya di danau yang diterpa mengalami terpaan badai yang dahsyat. Ia bertemu dengan mereka dan meneguhkan hati mereka. Jangan takut, ini aku. Sebagai utusan, kita tidak perlu juga takut menghadapi badai kesulitan dalam hidup kita. Kita perlu meneladani Yesus utusan utama dalam hidup kita untuk mencari waktu bertemu dengan Allah Bapa yang mencurahkan, yang berjanji kepada kita melalui putranya untuk memberikan roh dan hikmat kepada kita agar kita dapat melayani dengan segenap hati, agar kita selalu hadir tepat waktu dalam tugas pelayanan, menguatkan saudara-saudara kita,
menjadi apa kita dalam tugas pelayanan sebagai bapa keluarga. Selalu hadir, selalu mesti hadir tepat waktu bagi istri dan anak-anak. Tantang dewasa ini, budaya perjudian menyebabkan banyak bapak-bapak yang terlibat dalam budaya perjudian meninggalkan keluarga. Tidak hari tepat waktu di saat-saat yang sangat dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya. Makan bersama, rekreasi bersama. Banyak hal yang positif hilang dari tengah keluarga karena budaya perjudian menghancurkan banyak keluarga kita. Mari kita melayani dengan hati. Jangan menjadi manusia robot dalam tugas panggilan apa saja yang kita emban. Jadilah manusia yang terkenal baik, yang mengandalkan Tuhan, punya hati dalam tugas pelayanan. Salam satu hati dalam oasi kehidupan setiap hari. Jangan lupa like dan subscribe.